Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Indonesia Melek Pajak dimanapun teman-teman berada. Senang sekali hari ini Amran bisa berjumpa lagi dengan Sobat Indonesia Melek Pajak lewat channel Indonesia Melek Pajak. Channel Indonesia Melek Pajak ini bertujuan untuk memberikan edukasi perpajakan dan akuntansi agar rakyat Indonesia lebih melek pajak, sehingga dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya bisa lebih efisien, lebih hemat, tetapi tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang lagi viral di media sosial, yaitu hashtag Stop Bayar Pajak. Nah, tapi sebelum saya mulai, seperti biasa, saya perlu disclaimer dulu teman-teman, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi saya 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan, guys. Nah, isi video ini bukanlah saran seorang profesional konsultan pajak. Anda tidak boleh dan tidak bisa menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Nah, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau dengan AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda. Oke, Amran akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Tengah atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, dan bagi teman-teman yang mau berkonsultasi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagapajak.com ya, www.lembagapajak.com. Nah, kemudian mungkin teman-teman sudah pada mendengar atau membaca tentang lagi viralnya hashtag Stop Membayar Pajak di salah satu platform media sosial. Nah, hal ini buntut dari dikeluarkannya kebijakan NIK sebagai NPWP. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui bagaimana kebijakan atau aturan baru NIK sebagai NPWP, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya yang berjudul Gawat, NIK sebagai NPWP, semua orang harus bayar pajak. Viralnya hashtag ini sampai mengundang reaksi dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Teman-teman boleh searching di Google tentang pernyataan Ibu Sri Mulyani selengkapnya ya. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas apa itu pajak, apa fungsi pajak yang sebenarnya, apa gunanya buat kita harus bayar pajak, dan kalau kita nggak mau bayar pajak, emang kenapa? Oke, teman-teman Indonesia Melek Pajak, mari kita bahas satu persatu pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa itu pajak? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disingkat dengan KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian tadi yang perlu digarisbawahi bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara. Oke? Nah, kemudian yang kedua, bahwa pajak sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Artinya, ketika seseorang atau badan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak, maka pemerintah dapat memaksakan dengan berbagai cara. Misalnya menghimbau, terbitkan surat paksa,
menyita aset, atau sampai pada tindakan mempidanakan wajib pajak yang lalai dalam kewajiban perpajakannya. Dan yang ketiga, bahwa pajak kita tidaklah memberikan imbalan yang langsung kita rasakan manfaatnya. Contoh imbalan yang langsung kita rasakan manfaatnya adalah misalnya ketika kita membeli sebuah mobil. Maka ketika kita mengeluarkan uang untuk membayar mobil tersebut, maka mobil tersebut akan diserahkan kepada kita. Dan kita langsung mengendarainya, bisa langsung menikmatinya, memakainya. Nah, ini imbalan secara langsung. Tapi kalau pajak, tidak seperti itu. Kita menyetorkan pembayaran pajak kita, tapi manfaatnya kita tidak langsung nikmati saat itu juga. Melainkan akan digunakan oleh negara membeli atau membiayai fasilitas-fasilitas umum yang akan kita rasakan manfaatnya secara bersama-sama di kemudian hari. Oke. Nah, setelah kita tahu apa itu pajak, sekarang kita akan menjawab apa fungsi dari pajak itu. Nah, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Secara umum, fungsi pajak ada 4. Yang pertama, pajak sebagai fungsi anggaran atau istilah kerennya adalah budgeter. Nah, fungsi ini sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya seperti bayar pegawai, bangun sekolah, bangun jembatan, jalan raya, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulasi. Fungsi ini mengatur pertumbuhan ekonomi. Jadi, dengan kebijakan dari pemerintah, dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Contohnya, di masa pandemi, pemerintah banyak memberikan subsidi pajak untuk memutar roda ekonomi tetap stabil, memberikan keringanan pajak untuk industri tertentu agar perekonomian bisa segera bangkit. Adanya PPNBM yang 0% untuk industri otomotif. Ada subsidi pajak untuk pembelian rumah baru untuk mendukung industri properti dan lain-lain sebagainya. Oke, fungsi yang ketiga itu sebagai stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi yang dimaksud adalah menstabilkan perekonomian negara. Pajak yang juga ini dapat digunakan untuk menghambat misalnya laju inflasi seperti sekarang ini, di mana sebagian besar negara-negara di dunia itu mengalami inflasi yang begitu dahsyat dan mengalami resesi ekonomi, termasuk negara-negara raksasa seperti Amerika dan beberapa negara Eropa lainnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini Indonesia masih relatif aman. Kita berdoa bersama ya guys. Oke. Nah, yang keempat adalah fungsi pemerataan atau distribusi. Jadi, pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana jaminan kesehatan, fasilitas umum, dan pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang dimana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, pertanyaan ketiga. Jadi, sebetulnya apa gunanya saya bayar pajak? Kenapa harus bayar pajak? Nah, teman-teman, penggunaan uang pajak itu meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas, kantor polisi, semuanya dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.
Uang pajak yang digunakan untuk membiayai dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga Anda semua merasa aman dan nyaman untuk beraktivitas, berbisnis, ke sekolah, aman berekreasi, dan lain-lain sebagainya. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah. Semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, guys. Seperti gas LPG 3 kg, bahan bakar minyak, ya, kemudian minyak goreng ketika terjadi kelangkaan ada subsidi dari pemerintah dan lain-lain sebagainya. Nah, juga untuk bayar utang luar negeri gitu ya. Kemudian pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan, baik dalam hal modal usaha lewat pemberian kredit usaha rakyat yang bunganya relatif lebih murah, pengurusannya lebih mudah dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke guys, nah pertanyaan yang keempat, kalau saya atau kita tidak mau bayar pajak, terus gimana? Ya, jadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya ya, bahwa pajak sifatnya wajib dan memaksa bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan atau terkecualikan bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Maka ketika ada orang yang tidak membayar pajak, maka negara menetapkan atau menerapkan sanksi. Nah, tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakannya. Umumnya sih, langkah-langkah dalam pemberian sanksi oleh pemerintah kewajib pajak yang lalai atau nakal itu bertahap. Mulai dari pemberian sanksi administrasi, misalnya berupa sanksi bunga, sanksi denda, atau sanksi kenaikan pajak. Yang kedua, dapat berupa sanksi pidana. Jadi sanksi pidana di sini bisa terdiri atas 3, yaitu denda, pidana ataupun kurungan. Nah, sanksi pidana merupakan sanksi terberat di dalam dunia perpajakan. Biasanya sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Ya, misalnya dalam Undang-Undang KUHP terdapat pasal 39 ayat 1 yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayarkan ya. Nah, untuk besaran denda atau bunga dan bagaimana cara menghitungnya kita akan bahas di video yang lainnya ya. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu pajak, apa fungsi pajak, apa manfaat pajak untuk negara dan untuk kita semua warga Indonesia, serta apa sanksi bila kita tidak membayar pajak, maka nih kalian termasuk tim yang mana nih? Apakah tim yang mendukung terhadap hashtag stop bayar pajak? Atau kalian menjadi tim yang mendukung wajib bayar pajak dong demi kita, demi kemajuan bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Oke, tuliskan pendapat dan komentar kalian ya di kolom komentar guys. Oke, dan baiklah itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung chat di kolom komentar dan juga Amran akan tersedia gratis di live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa
jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan bagi teman-teman yang mau berkonsultasi khusus dengan saya, Anda bisa buka website www.lembagabantuanpajak.com di www.lembagabantuanpajak.com. Terima kasih semuanya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.